Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Firda Alfisya, NIM 081911733021 dari Program Studi Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi pada Rumah Sakit Siti Khadijah untuk memenuhi tugas sistem rekam medis. Jadi sistem informasi pada rumah sakit ini terdapat beberapa aktor di dalamnya, yaitu antara lain dokter, perawat, administrasi, pasien, dan lain-lain. Selanjutnya, yang pertama kita ke dokter. Pada dokter, terdapat tampilan login info seperti berikut, yang menginputkan email, username, password, dan instalasi. Lalu selanjutnya kita klik login. Selanjutnya ada tampilan untuk menginputkan nomor rekam medis pasien. Menginputkan nomor rekam medis di sini, selanjutnya klik search. Lalu akan ada tampilan menu dokter yang antara lain ada rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Yang pertama ada rawat jalan. Di sini terlihat ada catatan rekam medis dari pasien rawat jalan. Dokter di sini terdapat pilihan edit dan save, yaitu untuk mengedit dan menyimpan catatan rekam medis. Selanjutnya kita ke diagram. Berikut adalah diagram dari rawat jalan. Jadi pasien Rumah Sakit Siti Khadijah yang telah menerima panggilan pemeriksaan, selanjutnya akan masuk ke ruangan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Jadi pasien masuk ke ruangan dokter, dokter melakukan login info yaitu input username dan password. Selanjutnya sistem akan memvalidasi username dan password, lalu menampilkan menu utama. Selanjutnya dokter memilih menu untuk mencari catatan rekam medis pasien. Dokter selanjutnya menginput data informasi pasien, lalu sistem memproses dan menampilkan catatan rekam medis. Selanjutnya, dokter bertanya mengenai keluhan terkini pasien, lalu pasien menceritakan keluhan terkininya, lalu dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien, selanjutnya memaparkan hasil diagnosa dan resep obat, dan pasien menerima hasil diagnosa dan resep obat tersebut. Selanjutnya, dokter menginput hasil diagnosa terkini ke catatan rekam medis pasien. Lalu dokter menyimpan hasil diagnosa terkini dan sistem merekam catatan rekam medis pasien yang telah diperbarui. Selanjutnya untuk ke rawat inap. Berikut adalah catatan rekam medis pasien rawat inap sama seperti sebelumnya, memiliki menu edit dan save untuk mengedit dan menyimpan data. Selanjutnya kita ke diagram. Berikut adalah diagram untuk rawat inap. Jadi pada diagram rawat inap ini sama seperti diagram pada rawat jalan sebelumnya. Hanya saja di sini setelah melakukan pemeriksaan kepada pasien, dokter menyarankan pasien untuk menginap atau melakukan perawatan inap. Lalu selanjutnya dokter memaparkan hasil diagnosa dan resep obatnya. Lalu pasien menerima hasil tersebut dan pasien dirujuk ke ruang rawat inap. Selanjutnya dokter menyiapkan formulir rujukan rawat inap. Lalu pasien melengkapi formulir yang diwakilkan oleh wali. Selanjutnya dokter menginputkan data informasi pasien untuk rawat inap dan sistem merekam data pasien rawat inap. Selanjutnya untuk menu IGD, berikut adalah catatan rekam medisnya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya untuk diagramnya, jadi pasien Rumah Sakit Siti Khadijah dengan kondisi perlu penanganan cepat segera dilarikan ke instalasi gawat darurat atau IGD. Jadi pasien masuk ke ruang IGD, selanjutnya dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien, lalu dokter mendapatkan hasil diagnosa pasien. Selanjutnya dokter melakukan proses perawatan pada pasien dan pasien dirujuk untuk melakukan rawat inap atau rawat jalan. Lalu pasien memberikan data diri, dokter menginputkan data pasien, sistem selanjutnya membuka catatan rekam medis pasien, dokter memperbarui catatan rekam medis pasien, dan sistem merekam catatan rekam medis pasien yang telah diperbarui tersebut. Selesai untuk dokter, selanjutnya kita ke perawat. Pada tampilan login info perawat sama seperti pada dokter, yaitu menginputkan email, username, password, dan instalasi. Hanya klik login, dan terdapat tampilan untuk menginputkan nomor rekam medis pasien, klik search. Nah, berikut adalah menu untuk perawat, sama seperti pada dokter, dapat rawat jalan, rawat inap, dan IGD.
Untuk catatan rekam medisnya sama seperti pada dokter. Yang membedakan adalah pada perawat tidak memiliki menu edit dan save untuk menyimpan dan mengedit data. Selanjutnya, diagram juga sama seperti pada dokter sebelumnya untuk rawat jalan. Selanjutnya kita ke administrasi. Berikut adalah tampilan login info untuk administrasi. Berikut adalah tampilannya. Pertama-tama memasukkan email, selanjutnya username dan password, lalu klik login. Berikut ada tampilan untuk menginputkan nomor rekam medis pasien, selanjutnya klik search. Jadi ini adalah menu pada administrasi. Terdapat registrasi online, registrasi langsung, dan pembayaran. Untuk registrasi online, selanjutnya mengisi formulir registrasi online. Jadi formulir registrasi online ini terdiri dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, nomor register, alamat, usia, nomor telepon, dokter, dan nomor BPJS. Selanjutnya memverifikasi data. Dan berikut adalah diagram dari registrasi online. Jadi pasien atau wali melakukan registrasi online pada aplikasi Halodoc atau SehatQ yang tersedia di Play Store. Jadi pasien atau wali melakukan login info, yaitu input username dan password, lalu sistem memvalidasi username dan password tersebut, selanjutnya menampilkan menu utama, lalu pasien atau wali memilih menu pelayanan daftar, lalu selanjutnya sistem menampilkan form pendaftaran pasien, dan pasien atau wali menginputkan data pada form pendaftaran pasien, memilih tujuan berobat dan tanggal, serta klik daftar. Selanjutnya pada sistem akan memverifikasi data dan menampilkan bukti pendaftaran. Selanjutnya, pasien atau wali mencetak bukti pendaftaran tersebut. Selanjutnya pada registrasi langsung, berikut formulir registrasi langsung sama seperti formulir sebelumnya. Ini adalah diagram registrasi langsung. Jadi, pasien atau wali melakukan registrasi langsung ke rumah sakit dengan membawa syarat-syarat pendaftaran serta data diri. Jadi, pasien atau wali langsung ke petugas administrasi rumah sakit. Petugas administrasi melakukan login info, lalu sistem validasi username dan password. Selanjutnya memproses info login. Petugas administrasi memilih form data pasien, lalu pada sistem menampilkan form data pasien. Pasien atau wali memberikan data diri atau informasi lengkap. Selanjutnya, petugas administrasi mengisi form data pasien dan memilih tombol simpan info. Selanjutnya, sistem menyimpan data pasien dan menampilkan bukti pendaftaran. Lalu, petugas administrasi mencetak bukti pendaftaran dan pasien atau wali melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya, pada pembayaran dilakukan untuk rawat jalan dan rawat inap. Untuk pembayaran rawat jalan, berikut ada total biaya dari rawat jalan, berikut tampilannya. Ada konsultasi dokter, obat, dan lain sebagainya. Lalu kita klik konfirmasi. Selanjutnya terdapat tampilan untuk bukti pembayaran biaya rawat jalan dengan rincian biaya yang tertera, lalu keterangan lunas pada tanggal pelunasan. Selanjutnya, untuk pembayaran rawat inap, sama dengan tampilan pada pembayaran rawat jalan, hanya saja pada rawat inap terdapat biaya kamar inap. Selanjutnya klik konfirmasi. Berikut adalah tampilan bukti pembayaran rawat inap. Nah, rincian biaya sebagai berikut. Lalu pada diagram. Jadi pada diagram pembayaran di administrasi ini, pasien atau wali rumah sakit Siti Khadijah yang telah melakukan perawatan, selanjutnya ke bagian administrasi untuk melakukan pembayaran. Di pasien atau wali ke bagian administrasi, lalu admin melakukan login info, yaitu input username dan password. Selanjutnya sistem verifikasi username dan password, lalu menampilkan menu utama. Lalu admin
mencari data pasien, dan sistem menampilkan data lengkap pasien, dan menampilkan total biaya yang harus dibayarkan. Selanjutnya, admin mencetak informasi data dan biaya, dan pasien atau wali melakukan pembayaran. Selanjutnya, masuk ke bagian pasien. Pada login info pasien terdapat email, username, dan password yang harus diinputkan. Selanjutnya klik login. Lalu terdapat nomor rekam medis. Klik search. Nah, di sini ada menu. Pada pasien terdapat menu rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Pada menu rawat jalan terdapat catatan rekam medis pasien yang tidak memiliki menu save dan edit. Selanjutnya terdapat menu untuk memilih pelayanan rawat jalan yang akan dilakukan. Contohnya pertama untuk poli gigi, selanjutnya akan didapatkan nomor antrian poli gigi dengan kode GG. Jadi terdapat nomor antriannya dan terdapat tanggal pasien yang akan melakukan konsultasi. Selanjutnya pada Polikia juga sama dengan kode KI. Selanjutnya pada poli tumbuh kembang dengan kode TK. Pada poli fisioterapi dengan kode FT. Pada poli gizi dengan kode GZ. Lalu poli laktasi dengan kode LT. Poli medical check up dengan kode MC. Dan terakhir poli spesialis dengan kode SP. Ini kita ke diagram. Diagramnya sama, diagram rawat jalan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita ke menu lain-lain. Kita ke menu lain-lain. Jadi pada fasilitas lain-lain ini terdapat farmasi, resepsionis, dan mekanisme parkir. Jadi pada farmasi, berikut adalah diagram untuk pelayanan farmasi. Jadi pasien atau wali menebus obat di unit farmasi dengan resep dokter. Jadi pasien atau wali memberikan resep obat dari petugas medis, yang selanjutnya petugas farmasi akan melakukan login info dan sistem melakukan validasi username dan password. Selanjutnya memproses pengecekan informasi obat, menampilkan informasi obat. Selanjutnya petugas farmasi memilih obat sesuai informasi pada sistem. Lalu sistem menampilkan detail obat dan harga. Selanjutnya petugas farmasi melihat detail dan harga obat serta menyampaikan ke pasien atau wali. Dan terakhir pasien atau wali melakukan pembayaran. Selanjutnya pada menu resepsionis, di sini terdapat diagram pelayanan resepsionis. Pengunjung bertanya kepada resepsionis tentang lokasi ruangan pasien yang akan dituju. Jadi pengunjung bertanya lokasi ruangan pasien yang dituju, selanjutnya resepsionis melakukan login info dan sistem melakukan validasi username dan password. Selanjutnya menampilkan menu utama. Resepsionis melakukan input nama pasien. Sistem memproses data pasien dan menampilkan hasil pencarian dari data pasien. Selanjutnya resepsionis melihat data pasien dan lokasi ruangan, lalu pengunjung tersebut menerima hasil. Selanjutnya ada diagram mekanisme parkir. Jadi pengunjung datang ke tempat parkir untuk mengambil karcis parkir pada mesin otomatis dengan menekan tombol pada mesin tersebut. Jadi pengunjung menekan tombol pada mesin karcis, yang selanjutnya sistem mencatat data pengunjung dan memproses karcis, lalu mencetak karcis parkir. Selanjutnya pengunjung mengambil karcis parkir tersebut. Sekian penjelasan singkat saya tentang sistem informasi pada Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang Sidoarjo. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.